Oke, kita lanjutkan kuliah online kita pada hari ini. Kita masuk ke materi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Bisa kita lihat bahwa dasar dari pemasaran ya di era modern sekarang adalah hubungan pelanggan yang kuat atau relasi pelanggan dengan kita sebagai pemasar itu yang erat, sehingga kita bisa menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, pelanggan yang loyal ini sebenarnya inti dari setiap bisnis. Kalau kita sudah mendapatkan loyalitas dari pelanggan, maka dia akan terus menerus membeli produk atau merek yang kita ciptakan, sehingga memang lebih mudah untuk kita memaintain pelanggan yang loyal dibandingkan kita harus mencari pelanggan yang baru. Jadi sangat penting kalau kita bisa punya hubungan yang kuat dengan pelanggan dan dia jadi loyal. Itu adalah inti dari setiap bisnis. Bagaimana kita bisa mengatakan seorang pemasar itu berhasil? Yang berhasil adalah yang secara total dia bisa membuat pelanggan itu puas dengan cara yang menguntungkan. Nah, suatu bisnis bisa disebut sukses kalau dia berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan dia bisa grow pelanggannya, dia bisa menumbuhkan pelanggannya. Selain mendapat, dia bisa mempertahankan, dia bisa menambah pelanggannya, menumbuhkan terus-menerus. Lalu kita sering mendengar istilah persepsi pelanggan, lalu nilai persepsi pelanggan. Sebenarnya apa itu? Itu terdiri dari manfaat dan biaya. Jadi total manfaat dikurangi total biaya nantinya. Selisih antara nilai pelanggan atas semua manfaat dan biaya dari suatu yang kita tawarkan terhadap alternatif-alternatifnya. Nah, selisihnya ini plus apa minus nanti? Kita lihat di sini. Total manfaat itu apa aja? Total manfaat itu ya nilai moneter, manfaat ekonomi, fungsional, manfaat psikologis ya, yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran. Bisa produk, bisa jasa, kemudian bisa citra juga. Lalu kalau biaya itu adalah kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan saat dia mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar. Nah, bisa uang ya, moneter, waktu, energi, atau psikologis. Lalu loyalitas itu apa? Komitmen yang dipegang secara mendalam. Jadi loyalitas itu adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk dia beli atau dukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan. Nah, teman-teman di sini pasti punya satu merek tertentu yang jadi andalan, yang jadi idola. Kalau kalian beli kategori produk itu, pasti kalian harus beli merek ini. Nah, itu namanya loyalitas. Kemudian sistem penggantian nilai itu apa? Semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Nah, ilustrasinya ini lebih gampang dipahami ilustrasi seperti ini. Kepuasan itu adalah senang atau kecewa terhadap ekspektasi mereka, terhadap harapan mereka. Kita saat membeli barang, kita pasti punya harapan terhadap barang itu. Nah, kalau ternyata kinerja dari barang itu kurang dari ekspektasi atau kurang dari harapan kita, itu artinya nggak puas. Tetapi kalau sama, apa yang kita bayangkan itu sama dengan kinerjanya, itu artinya puas. Nah, kalau sangat puas itu melebihi ekspektasi atau melebihi yang kita harapkan. Saya beli sepatu merek E misalnya, saya ekspektasinya dalam hati hanya seperti ini, tapi ternyata waktu dipakai sangat enak, sangat empuk, melebihi apa yang saya ekspektasikan. Itu artinya akan sangat puas. Gimana kalau ekspektasinya ketinggian? Ya, pelanggan kecewa kalau dia ternyata setelah merasakan layanannya atau layanan produknya ternyata nggak nyampe ke harapan dia.
Kalau ekspektasinya terlalu rendah ya perusahaan nggak cukup menarik cukup untuk pembeli ya, tidak menarik cukup pembeli. Nah sehingga salah satu kunci mempertahankan pelanggan ya ekspektasi tadi itu harus sama dengan kinerja atau pelanggan puas, atau kalau bisa bahkan melebihi. Nah sehingga ini perlu diukur nih, pelanggan saya sebenarnya puas enggak sih dengan produk saya, dengan survei. Kemudian dengan kita bisa melihat dari pelanggan kita itu hilang enggak gitu dalam 1 bulan itu, dia balik lagi enggak, beli lagi enggak. Atau bisa juga dengan mystery shopper atau pembelanja misterius kayak gini. Ini kita bisa, misalnya kita punya sales atau salesman atau salesperson, kita bisa lakukan survei ke sana. Kita lihat gimana cara dia melayani orang, gimana cara dia di toko, tapi kita melakukan penyamaran gitu. Ini misalnya kalian punya toko roti, kalian punya karyawan di situ yang jaga, kemudian kalian nyamar ya, kalian beli di toko kalian sendiri. Nah kalian nyamar, kalian beli, tanya-tanya. Nah dilihat itu si karyawan ini melayaninya gimana, apakah dia males-malesan, ogah-ogahan, ataukah dia ternyata melayani dengan tulus, dengan baik ya, ataukah dia memberikan informasi yang cukup, atau justru dia tidak menguasai produknya. Nah dengan kehadiran si mystery shopper ini, pembelanja misterius ini yang kita nyamar tadi itu akan lebih objektif. Kita akan bisa melakukan analisis, oh ternyata pelanggan saya kalau diginiin itu ya nggak puas gitu. Ternyata SPG yang jaga itu sangat jutek, misalnya seperti itu. Kita bisa tahu karena kita nyamar. Nah kemudian kita lihat di sini kualitas. Apa itu kualitas? Nah ini adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini definisi dari American Society for Quality Control. Jadi ini saling berhubungan antara seperti triangle ya, kualitas, kepuasan sama profit. Itu akan sangat berkaitan satu sama lain. Kalau pelanggan puas ya perusahaan kita profit. Kalau kualitas kita bagus ya pelanggan kita puas ya. Lalu cara membangun loyalitas gimana? Salah satu perusahaan yang cukup sukses membangun loyalitas adalah, kita bisa lihat contoh Apple misalnya. Harganya mahal, tetapi setiap dia rilis produk orang-orang ngantri bahkan di tokonya. Kemarin peluncuran smartphone terbaru dari Apple, orang-orang berebutan untuk mendapatkan produknya, yang jadi orang yang pertama kali untuk dapat bisa beli itu, walaupun harganya cukup tinggi. Bahkan ada dulu ya orang bahkan rela untuk berkemah di depan tokonya Apple untuk membeli, jadi orang yang pertama membeli produknya Apple. Nah ini kita lihat, kita bisa kembangkan program loyalitas ya, program-program loyalitas terhadap si pelanggan, sehingga bisa menciptakan itu bonding atau ikatan institusional. Bonding ini yang akan mengikat orang untuk dia terus balik lagi untuk beli lagi produk kita. Contoh loyalty program apa? Misalnya kartu ya. Misalnya kalian punya langganan salah satu klinik kecantikan, dia punya kartu yang akan diberikan ke kalian jadi member seperti itu. Setiap kita pakai kartu itu akan dapat diskon, atau kita akan dapat gratis produk tertentu, misalnya seperti itu. Jadi ini penggunaan kartu-kartu member ini adalah salah satu contoh program loyalitas. Coba dicek di dompet kalian ada berapa kartu member yang kalian punya.